Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Dosen Zahron Abdurrahman, SAK MASISI. Saya Fikri Nur Ismail dengan NIM 223 12075 ingin mempresentasikan manajemen keuangan 2 dengan PT Mayora Indah Tbk. Analisis kebijakan dividen, pendanaan, dan peran pasar modal. Yang pertama, PT Mayora Indah Tbk dihadapkan pada berbagai keputusan keuangan strategis, khususnya terkait dividen dan pendanaan. Kebijakan dividen tidak hanya mempengaruhi arus kas perusahaan, tetapi juga ekspektasi dan kepercayaan investor. Kebijakan pendanaan dan pemanfaatan pasar modal menentukan struktur modal serta resiko keuangan perusahaan. Analisis dilakukan dengan sudut pandang sebagai analis atau konsultan keuangan untuk menilai apakah keputusan yang diambil perusahaan sudah rasional dan berkelanjutan. Selanjutnya ada profil perusahaan. Yang pertama, PT Mayora Indah Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di sektor fast moving consumer goods, khususnya industri makanan dan minuman. Perusahaan ini termasuk ke dalam sektor non-silikal, di mana permintaan eh, relatif lebih stabil meskipun terjadi fluktuasi ekonomi. Berdasarkan indikator keuangan dan operasional, Mayora berada pada tahap mat- matur matur dalam siklus hidup perusahaan. Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi pada pemegang saham pengendali juga memberikan stabilitas dalam pengambilan keputusan yang strategis, termasuk kebijakan dividen dan pendanaan. Selanjutnya ada dividen. Yang pertama, pembagian dividen ditetapkan melalui RUPS dengan mempertimbangkan laba bersih, arus kas, operasi, serta kebutuhan investasi di masa depan. Perusahaan tidak menetapkan dividen payout rasio tetap yang menunjukkan bahwa kebijakan dividen bersifat fleksibel. Yang kedua, dalam 3 tahun terakhir, Mayora secara konsisten membagikan dividen tunai kepada pemegang saham, meskipun nominal dividen dapat berubah. Pola pembagiannya tidak bersifat sporadis. Yang terakhir, kebijakan dividen dengan fleksibilitas perusahaan menetapkan pendekatan residual dividen polisi di mana kebutuhan investasi diprioritaskan terlebih dahulu, namun tetap menjaga stabilitas pembagian dividen agar ekspektasi pasar tidak terganggu. Selanjutnya ada kuantitas kebijakan dividen. Data keuangan utama. Secara kuantitatif, laba bersih PT Mayora Indah Tbk menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Dividen payout rasio berada di kisaran 38 hingga 40% yang relatif stabil. Selain itu, dividen tunai per saham juga mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan laba perusahaan. Yang terakhir, interpretasi keuangan. Arus kas operasi perusahaan tercatat positif dan secara nominal jauh melebihi total dividen tunai yang dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa dividen dibagikan dari kapasitas arus kas yang sehat, bukan dari utang atau penjualan aset. Dengan dengan demikian, kebijakan dividen Mayora tidak membebani likuiditas dan mencerminkan karakteristik perusahaan yang telah berada pada tahap mature. Selanjutnya, kebijakan pendanaan. Meskipun membagikan dividen secara rutin, PT Mayora Indah tetap membutuhkan pendanaan eksternal. Hal ini terlihat dari pertumbuhan total aset yang mencapai sekitar 29,73 triliun, sementara total liabilitas berada di kisaran 12,63 triliun, dengan debt to equity rasio sekitar 74%. Mayora dapat dikategorikan sebagai saving deficit unit, yaitu perusahaan yang membutuhkan dana tambahan untuk mendukung aktivitas investasinya. Selanjutnya ada peran pasar modal.
Yang pertama, pasar modal berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pendanaan mayora, salah satunya melalui penerbitan obligasi berkelanjutan. Tiga. Yang kedua, dana yang dihimpun melalui pasar primer masuk langsung ke dalam kas perusahaan. Sementara pasar sekunder memberikan likuiditas bagi investor. Yang terakhir, strategis ini memungkinkan perusahaan memperoleh dana jangka menengah hingga jangka panjang tanpa menimbulkan dilusi kepemilikan saham. Selanjutnya, dividen pendanaan teori. Keputusan mayora sejalan dengan packing order teori perusahaan memanfaatkan dana internal terlebih dahulu, kemudian beralih ke utang sebelum menerbitkan saham baru. Dari perspektif dividen irrelevance teori, pembagian dividen dan penerbitan obligasi tidak menurunkan nilai perusahaan selama dana digunakan secara produktif. Berdasarkan trade-off teori, penggunaan utang masih berada pada tingkat yang terkendali, sehingga manfaat pajak dari bunga utang masih lebih besar dibandingkan risiko keuangan. Soalnya ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan kebijakan keuangan mayora antara lain sebagai stabilitas dividen, tidak adanya dilusi saham, serta kepercayaan investor yang terjaga. Namun, kebijakan ini juga memiliki kekurangan berupa peningkatan risiko keuangan akibat penggunaan utang dan ketergantungan terhadap kondisi pasar modal. Selanjutnya, rekomendasi keputusan keuangan. Perusahaan disarankan untuk menetapkan kisaran target dividen payout ratio agar ekspektasi investor lebih terarah. Selain itu, struktur modal perlu dijaga dan agar tetap optimal, serta transparansi pertimbangan pembagian dividen perlu ditingkatkan. Ya, di kesimpulan terakhir, secara keseluruhan PT Mayra Indah Tbk telah menetapkan kebijakan dividen dan pendanaan yang relatif seimbang. Dividen dibagikan secara konsisten tanpa mengorbankan likuiditas, sementara pasar modal dimanfaatkan secara strategis untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Cukup sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.